Halo semua, selamat datang di podcast Bisnis dan Operasional. Saya Wisna dan bersama rekan saya Tata Natalia Purba. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu strategi barang dan jasa dalam manajemen operasional. Benar sekali. Ini adalah aspek krusial dalam dunia bisnis karena strategi yang tepat bisa meningkatkan efisiensi, kualitas barang, dan tentunya kepuasan pelanggan. Oke, sekarang kita akan membahas pengantar manajemen operasional. Sebelum kita masuk semakin dalam, mari kita bahas dulu apa sih sebenarnya manajemen operasional itu? Singkatnya, manajemen operasional adalah bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses produksi dan distribusi barang atau jasa secara efisien. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, pengendalian kualitas, dan optimalisasi proses bisnis. Setuju, dan dalam manajemen operasional, strategi yang digunakan itu bisa berbeda-beda antara bisnis yang berbasis barang dan antara bisnis yang berbasis jasa. Yang sekarang kita masuk dalam perbedaan strategi barang dan jasa. Nah, ini menarik. Kalau kita berbicara tentang barang, strateginya biasanya lebih fokus pada produksi massal, efisiensi rantai pasokan, dan kontrol kualitas. Contohnya, industri manufaktur seperti otomotif atau elektronik. Sedangkan dalam jasa lebih banyak bergantung pada interaksi manusia dan pengalaman pelanggan. Layanan seperti ini perbankan, restoran, atau konsultasi lebih fokus pada kualitas pelayanan, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Tepat. Misalnya, kalau kamu beli mobil, kamu bisa melihat kualitasnya langsung. Tapi kalau kamu ke salon, yang menentukan kualitas adalah bagaimana layanan yang diberikan oleh stylistnya. Oke, benar banget tuh. Jadi kita akan masuk ke strategi operasional dalam barang. Nah, di sini kita sekarang akan bahas itu untuk bisnis berbasis barang ya. Apa saja sih strategi utamanya? Beberapa strategi yang umum digunakan antara lain, yang pertama itu ada lean manufacturing. Lean manufacturing adalah menghilangkan pemborosan dalam produksi agar lebih efisien. Yang kedua itu just in time, adalah mengelola persediaan agar selalu optimal dan tidak berlebih. Yang ketiga, total quality management, adalah menjaga kualitas barang dengan standar yang tinggi. Oke, sangat menarik. Jadi Toyota adalah contoh perusahaan yang sukses dengan strategi lean manufacturing. Betul kan? Betul. Mereka memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam produksi sehingga lebih efisien dan mengurangi biaya. Oke, sekarang kita akan semakin masuk yaitu strategi operasional dalam jasa. Sekarang aku mau tanya nih, bagaimana dengan strategi dalam bisnis jasa? Di sektor jasa ada beberapa strategi yang efektif. Yang pertama, customer relationship management, adalah mengelola hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal. Yang kedua, service blueprinting, adalah merancang pengalaman pelanggan agar lebih baik. Yang ketiga, standard operationing producer, adalah menjamin pelayanan yang konsisten di setiap cabang. Kalau kita lihat dari Starbucks, mereka menerapkan SOP yang sangat ketat untuk memastikan pengalaman pelanggan di setiap cabang tetap sama. Iya, jadi meskipun kamu beli kopi di Jakarta atau di New York, rasanya tetap sama karena ada standar operasional yang mereka terapkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke studi kasus dan kesimpulan. Sebelum kita tutup nih, adakah contoh menarik dari perusahaan yang sukses menerapkan strategi ini? Tentu, selain Toyota dan Starbucks yang tadi kita bahas, itu juga ada McD yang sukses dengan SOP dan efisiensi operasional mereka. Dari segi manufaktur, iPhone menerapkan strategi just in time dalam rantai pasokannya untuk mengurangi biaya penyimpanan.
Luar biasa. Jadi kesimpulannya, strategi operasional sangat penting untuk keberhasilan bisnis di sektor barang maupun jasa. Benar, yang terpenting adalah menyesuaikan strategi dengan jenis bisnis yang dijalankan. Baiklah, itu tadi diskusi kita tentang strategi barang dan jasa dalam manajemen operasional. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa.